Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama sesuai format nama strip asal koperasi dan juga contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yudina Amelia dari Tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini diadakan selama 4 hari dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2025, dimulai setiap hari pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi hari kedua yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan disampaikan oleh Teh Silvi. Selanjutnya di sini ada promo penawaran menarik yang akan disampaikan oleh Mas Rama. Selanjutnya ada diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Dani Kopdes dan Kak Arifa dari KSP Sumberjo Makmur boleh on cam terlebih dahulu ya. Dari Kak Dani dan Kak Arifa boleh diaktifkan terlebih dahulu Kak agar kita bisa memulai sesi dokumentasi hari ini ya. Nah, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu boleh bebas kayak. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi. Bapak Ibu bisa masuk ke link yang telah dikirimkan ya oleh tim kita dan passwordnya. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Sylvia. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menanyakan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Teh Sylvia, apakah sudah siap Teh? Sudah, Ayu. Suara saya clear, Ayu. Clear Teh, tapi kurang Oke. keras dikit. Oke, sekarang udah gimana? Clear Teh. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu atas kesempatannya dan terima kasih juga Bapak Ibu untuk yang berkenan hadir pada workshop Sakti Center batch ke-12 ini ya. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya untuk di hari kedua ini saya kembali diberikan amanah ya oleh tim bisnis, tim saya di sini di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo untuk menyampaikan materi mengenai unit usaha simpan pinjam ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana sih caranya untuk tata kelola kelembagaan koperasi pada aplikasi Sakti Online, kemudian juga di aplikasi Sakti Link kita juga sudah menjelaskan gitu ya fitur-fiturnya, kemudian juga ada terkait
Sakti Link dashboardnya itu seperti apa cara penggunaannya. Dan untuk hari ini bagi Bapak Ibu mungkin yang karena rata-rata itu koperasinya bergerak di koperasi simpan pinjam ya, tentunya materi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian karena dengan aplikasi Sakti Online ini kita bisa menambah kemudahan, mempermudah untuk untuk koperasi Bapak Ibu ini menggunakan aplikasi Sakti. Jadi mungkin yang sebelumnya itu masih pencatatan-pencatatan secara manual, mungkin lewat Excel dan lain sebagainya. Kemudian ada kepusingan nih biasanya tuh di akhir gitu ya pada saat perekapan, laporan dan lain sebagainya. Nah, menggunakan aplikasi Sakti Online tentunya Bapak Ibu ketika ingin mendownload laporan itu cukup tinggal download-download aja gitu ya Bapak Ibu melalui sistem kami. Jadi ini memang benar-benar dibuat untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam berkooperasi karena seperti judulnya ya kalau kita ini dari PT SKK ini bergerak di memiliki tujuan untuk digitalisasi koperasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau di hari pertama, hari kedua tadi yang sudah dijelaskan, di hari ketiga ini tentang simpan pinjam, kita kembali lagi ke website yang pelatihan.icop.id/apps ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan kita dua ya, yang slash apps untuk Sakti Online dan yang kedua itu untuk Sakti Link Admin itu yang slash admin seperti itu ya. Nah, kalau untuk simpan pinjam kita bisa kembali lagi ke yang pelatihan.icop.id/apps seperti itu. Mungkin boleh dibantu share oleh Mbak Ayu ya di melalui kolom chat. Nah, ini saya akan sambil dimulai nih. Oke, sudah dikirimkan juga ya oleh Mas Rama. Di sini melalui aplikasi Sakti Online dan username-nya itu ada tersedia dari username 1 sampai dengan 10. Nah, kebetulan saya ini menggunakan user 2 ya Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu ingin sekalian coba-coba, jangan menggunakan user 2 karena user 2 ini sudah digunakan oleh saya. Mungkin bisa pakai user 1, user 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 seperti itu. Nah, ini kita refresh. Nah, pertama-tama tentunya ketika kita sudah berhasil memasukkan, itu akan munculnya di sini ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah masuk ke landing page, lalu kemudian ke homepage-nya akan muncul seperti ini. Nah, kalau kemarin kita difokuskannya itu lebih ke pengaturannya aja nih. Nah, kalau sekarang karena tentang simpan pinjam, tentunya dia ada di bagian administrasi terlebih dahulu. Nah, coba nih Bapak Ibu bisa sambil dibuka menu administrasinya. Pada menu administrasi kita di sini ada simpanan, pinjaman, iuran migrasi sampai dengan jasa simpanan harian. Nah, kalau kemarin sama saya itu kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana sih caranya misalkan setting simpanan modal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau simpanan modal sedikit refresh lagi, sedikit mereview kembali materi yang kemarin. Ini untuk kodenya itu bisa digunakan 5 huruf ya, 5 huruf atau 5 karakter, baik itu bisa menggunakan huruf maupun sebagai angka seperti itu. Nah, jenis simpanannya apakah termasuk simpanan pokok, wajib, kemudian juga setara modal, sukarela seperti itu. Nah, nama produknya apa nih? Kemudian juga nilai setorannya di sini. Nilai setorannya minimumnya berapa? Misalkan di sini Rp500.000. Terus juga maksimum setorannya apakah ada atau tidak. Kalau misalkan ada, bisa dimasukkan dan jika tidak bisa kita kliknya nol aja kayak gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada nilai per saham, kemudian juga perkiraan debit kreditnya bisa kita lengkapi sesuai dengan akun COA-nya koperasi seperti itu. Sebetulnya untuk setting simpanan harian, berjangka, deposito itu kurang lebih sama aja ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, kalau di simpanan harian paling dia juga ada jasanya. Kemudian juga tipe rekeningnya. Nah, untuk tipe rekening ini kalau misalkan kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana cara penggunaan aplikasi Saktilink. Nah, di sini untuk
yang nantinya akan menjadi saldo dari Saktiling, itu kita masuknya di simpanan harian Bapak Ibu. Dan tipe rekeningnya merupakan rekening ponsel. Ini biasanya sudah secara otomatis default disettingkan oleh tim kami pada saat misal Bapak Ibu pertama kali bermitra dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasi dan mengimplementasikan aplikasi Sakti ini ke koperasi Bapak Ibu. Nah, ini biasanya sudah langsung kami settingkan kodenya RPA, kemudian juga produknya rekening ponsel anggota, lalu jasanya 0%, perubahan jasa berlakunya apakah di rekening baru atau di untuk semua rekening, kemudian juga limit saldo minimum, lalu perubahan limit saldo minimum berlakunya itu di rekening baru atau semua rekening, dan tipe rekeningnya ini harus ke rekening ponsel. Seperti itu, untuk nantinya ke link atau terpaut secara otomatis ke aplikasi Saktiling, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk produk-produk simpanan harian yang lainnya, ini bisa yang normal aja kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk di sebelah kanan ini ada akun-akun perkiraan seperti debit jasa, dan juga kredit administrasi seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan simpanan harian. Nah, jasanya itu 4%, kemudian juga perubahan jasa berlaku, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya masih sama aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya setting produk simpanan berjangka nih. Jadi, jika koperasi Bapak Ibu memiliki simpanan berjangka, di sini bisa dimasukkan kode, kemudian juga produknya apa, terus nilai setorannya, kemudian juga jasanya berapa, ini masih sama ya. Dan bedanya mungkin di sini di jangka waktu. Jangka waktu lama mengendapnya berapa bulan. Jadi misalkan disesuaikan, ada yang koperasi itu ada yang SB12 ya, misalkan simpanan berjangka 12 bulan, seperti itu. Nah, di sini lalu ada tipe perhitungannya, apakah jatuh tempo ataukah akhir bulan, seperti itu. Nah, di sini limit saldo minimum, kemudian juga perkiraan, ini akun perkiraan kembali, seperti itu ya. Nah, contohnya ada di sini. Nah, kita bisa klik OPR, kodenya SB24 yang tadi saya katakan bahwa ini bisa dikombinasikan antara huruf dan juga angka. Dan produknya, kemudian juga nilai setorannya misalkan 0, jasanya 6%, kemudian juga perubahan jasa berlaku, rekening baru atau semua rekening, kemudian jangka waktu, lalu di sini tipe perhitungan, dan di sini ada limit saldo minimum dan akun perkiraannya, seperti itu. Jadi untuk setting produk ini tentunya bisa kita adjust ya, bisa kita edit. Semisalkan sewaktu-waktu ada perubahan. Misalkan nih simpanan berjangka 24 sekarang ditetapkan untuk jasanya itu 6% per tahun. Misalkan di bulan depan atau mungkin tahun depan perubahannya itu misal jadi 12% per tahun. Seperti itu bisa kita klik edit di sini dan misal kita edit di sininya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga untuk deposito. Deposito itu masih mirip-mirip ya sama yang berjangka untuk setting produknya. Tapi di sini ada perhitungan bunga hariannya apakah aktif atau tidak aktif seperti itu. Nah, seperti itu untuk setting produk simpanan. Untuk produk pinjaman juga masih sama ya Bapak Ibu. Di sini kode, kemudian juga produk, jenis jasa, apakah flat, menurun atau anuitas, ini yang sudah tersedia oleh sistem kami. Kemudian juga jasanya berapa persen per tahun. Nah, ini ya yang perlu di-highlight untuk jasa, baik di simpanan maupun pinjaman. Untuk jasa, untuk sistem kami ini menyediakannya itu per tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan sewaktu-waktu Bapak Ibu ini di koperasinya itu menggunakan perhitungan jasanya per bulan. Nah, ini bisa dikalikan dengan 12. Misal dari Mbak koperasi saya per bulannya itu 3%, seperti itu contohnya. Berarti per bulannya 3% dikalikan dengan 12 berarti bunganya adalah 36% per tahun, seperti itu. Nah, di sini metode jasanya apakah harian, bulanan, ataupun tahunan. Nah, terus di sini non PMT atau PMT untuk metode penentuan angsuran tetap, kemudian juga simpanan, apakah memotong simpanan pokok, wajib, sukarela, dan lain sebagainya yang tersedia di koperasi. Nah, kemudian di sini persentase pendapatan jasa,
kemudian juga persentase denda keterlambatan, dan persentase penalti pelunasan dikalikan dengan sisa pokok. Nah, untuk yang ada di sebelah kanan di sini itu kembali akun-akun perkiraan. Nah, kalau yang di sini karena ini ceritanya kan akun pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi kami di sini hanya pinjaman umum aja gitu ya. Di sini ada yang anuitas, ada yang flat, ada juga yang menurun. Itu untuk setting produk simpanan maupun pinjaman Bapak Ibu. Nah, misal kalau kita, misal Mbak kalau mau lihat yang sudah ada gimana nih? Nah, coba kita lihat yang di sini ya. Pinjaman umum anuitas, jenis jasanya anuitas, jasanya 12% per tahun, kemudian juga metode jasanya itu bulanan, penentuan angsuran tetapnya PMT, dan tidak bergantung terhadap simpanan. Lalu persentase pendapatan jasanya misalkan 100%, kemudian persentase denda keterlambatan, dan penalti pelunasannya itu 0%. Nah, bisa diisikan 0 aja ya. Nih, di sini yang akun yang sebelah kanan ini perkiraan debit pencairan, kredit pencairan, debit pendapatan, kredit pendapatan. Ini untuk apa? Biar jadinya nanti ketika pada saat di laporan, itu semuanya tersinkron, masuknya ke akun-akun mana aja, kayak gitu. Jadi, misal Bapak Ibu mau ngelihat di neraca saldo, neraca, kemudian juga buku besar maupun jurnal, itu sudah jelas kemana-kemananya. Jadi, balik lagi nanti pada saat kita mendownload laporan, itu bisa langsung download-download aja tanpa perlu melakukan penyesuaian jika memang datanya itu sudah benar. Seperti itu Bapak Ibu untuk setting produk simpanan maupun pinjaman. Selanjutnya ini kita coba simulasi nih, kita lakukan simulasi untuk melakukan transaksi setoran maupun tarikan pada pinjaman ya. Tetapi sebelum kita masuk ke simulasi setoran maupun tarikan, kita harus pastikan bahwa orang tersebut ini sudah dibukakan rekeningnya. Kemana? Kita ke menu transaksi, kemudian rekening, lalu kita klik ke buka rekening. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan untuk rekening simpanan, yang simpanan pokok itu sudah secara otomatis terbuka Bapak Ibu rekeningnya. Nah, di sini ya, simpanan pokok wajib sukarela, dia itu masuknya ke simpanan saham dan sudah secara otomatis terbuka. Jadi nggak perlu kita buka secara manual. Tetapi untuk simpanan-simpanan lainnya, simpanan non modal ya disebutnya, itu bisa kita kustomisasi apakah ingin dibukakan atau tidak dibukakan. Misalkan di sini atas nama Sylvia yang itu sudah terbukanya di simpanan RPA, rekening ponsel anggota. Nah, ini sudah punya nomor rekeningnya. Nah, untuk nomor rekening sendiri, itu sudah secara otomatis ya Bapak Ibu tergenerate oleh sistem kami. Misal di sini yang belum dibukakan apa? Simpanan harian. Coba deh Sylvia ini mau membukakan rekening simpanan harian. Lalu kita klik icon buku, kemudian akan muncul seperti ini, lalu bisa kita klik simpan. Nah, nanti ketika kita mengecek atas nama Sylvia, nah kita bisa lihat nih di informasi rekeningnya. Di sini ada simpanan pokoknya berapa, kemudian juga wajibnya berapa, lalu sukarela, rekening ponsel anggota, dan simpanan harian ini yang tadi baru dibuka karena masih belum ada saldonya, jadinya masih nol. Dan pinjamannya juga di sini sudah ada ya, ada saldo pinjamannya seperti itu. Nah, jadi itu cara untuk membuka rekening. Kemudian, jika kita ingin melakukan penyetoran, ini bisa kita masuk ke menu setoran, lalu kita masuk ke, kita bisa cari namanya nih. Nah, ini salah satu keunggulan dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo melalui aplikasi Sakti Online. Jadi kita tuh ketika ingin melakukan setoran anggota, kita nggak perlu misalkan masukkan nomor anggotanya secara lengkap seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi misal kita bisa masukkan 5 digit huruf awalnya seperti itu, nanti akan muncul suggestion. Misalkan ada nama atas nama Sylvia yang itu atas nama Sylvia gitu ya, ada beberapa gitu. Nah, nanti akan muncul nih kayak tadi misalkan di sini akan muncul suggestionnya tidak hanya nama, tetapi di sini juga ada kelompoknya dan juga ada nomor anggota. Biasanya juga nanti ada alamatnya seperti itu jika dilengkapi alamatnya. Dan nanti akan muncul seperti itu. Nah, nanti munculnya kayak gini. Ini ada nomor slip, kemudian juga nomor anggota. Untuk nomor slip itu sudah secara otomatis tergenerate ya Bapak Ibu. Nomor anggota di sini nama, kemudian juga transaksinya kemana, apakah ke Casteller, BCA Giro, Bank Mandiri Giro, Bank Mandiri, kas penampung maupun simpanan wajib.
Nah, di sini juga ada tanggal transaksinya. Ini sudah secara otomatis tergenerate di tanggal transaksi hari ini, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu misalkan susah-susah hari ini tanggal berapa ya gitu kan. Nah, di sini juga misalkan mau isi keterangan, boleh di sini. Nah, di sini ada yang namanya simpanan modal. Jika kita ingin melakukan penyetoran pada simpanan modal, ini kita tinggal klik setor aja gitu. Misalkan 200.000 setor. Oke, nanti akan muncul pop-up apakah datanya sudah benar. Jika sudah, bisa kita langsung klik OK. Nah, jika sudah dilunasi ya simpanan pokoknya, nanti nggak akan bisa klik penyetoran lagi. Beda dengan simpanan wajib, sukarela, dan misalkan di sini ada yang namanya setara modal. Setara modal bisa kita klik di sini dan kita masukkan nominalnya berapa. Seperti itu Bapak Ibu untuk menyetor untuk simpanan modal. Sama halnya untuk simpanan harian. Misal, saya mau setor simpanan hariannya Rp50.000. Nah, di sini bisa kita klik setor langsung seperti itu. Nah, nantinya untuk pinjaman juga sama jika kita ingin melakukan pengangsuran. Nah, di sini langsung angsur aja. Kemudian juga jika misalkan dari anggota mau diubah-ubah nih pokoknya berapa gitu kan. Ini bisa kita klik angsur. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang tadi yang saya sudah katakan bahwa ketika kita ini melakukan transaksi baik itu setoran maupun tarikan, ini bisa secara otomatis terjurnal di menu akunting kemudian juga menu jurnal. Nah, nih udah ada ya Bapak Ibu ya bahwa pada tanggal 26 Agustus atas nama Sylvia yang ini melakukan penyetoran di simpanan pokok sebesar 200.000. Nah, debitnya di mana? Di Casteller, kredit masuk kredit di simpanan pokok. Sama halnya juga di simpanan harian, pinjaman umum flat, seperti itu. Karena saya sudah melakukan angsuran. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Mbak ternyata kita tuh ada yang salah input nominal gitu. Apakah bisa di aplikasi Sakti Online ini? Jawabannya itu bisa banget ya Bapak Ibu. Kita ini pada menu jurnal itu ada yang namanya menu koreksi. Misal di simpanan harian Sylvia ini di adminnya itu ada salah gitu. Ternyata bukan 50.000, ternyata 500.000. Nah, bisa kita klik pada menu ini, menu operasi, lalu kita klik icon. Ini icon yang namanya icon recycle seperti itu ya. Bisa ada judulnya tuh, kayak icon koreksi. Lalu akan muncul seperti ini. Jika kita sudah yakin, bisa kita klik koreksi, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan secara otomatis untuk kita ini masuk di koreksi jurnalnya. Kayak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita lakukan transaksi ulang. Yang benar itu nominalnya berapa. Tapi jangan lupa untuk Bapak Ibu cukup melakukan koreksinya itu sekali aja. Karena biasanya kan di sini ada cuman bisa sekali aja ya di kliknya itu. Gitu. Cuman kalau misal entah itu ada kendala jaringan atau kendala device dan masih ada itu jangan sampai double koreksi. Karena nantinya akan eh, mengurangi yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini, Mbak, kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, ketika ini sudah secara otomatis, tadi kan dijelaskan sudah secara otomatis terjurnal, lalu untuk apa ada fungsi di sini yang namanya tambah jurnal atau tambah jurnal antar cabang? Nah, fungsinya adalah misal hal-hal yang tidak terrecord atau terekam oleh aplikasi Sakti Online. Contohnya kayak gimana? Misalkan dari koperasi itu contohnya memiliki sebuah kantor seperti itu ya. Dan mungkin ingin bayar, misal bayar listrik. Nah, bayar listrik sendiri bisa nih kita di sini tanggal transaksinya apakah maksudnya uang masuk, uang keluar, misal uang keluar gitu ya. Keterangannya apa? Misal bayar listrik, bayar tagihan listrik gitu ya. Nah, nomor anggotanya ini biasanya siapa yang melakukan, misalkan kalau misalkan memang dari koperasi itu bisa dikosongkan aja, nggak apa-apa. Step sudah secara otomatis, kemudian juga jenis. Lalu ini kan kantor ini cuman secara lebih spesifik aja ya informasi-informasinya. Nah, bisa tulis di sini perkiraan kreditnya. Perkiraan kredit misalkan dari Casteller, bayar listrik 250.000, seperti itu ya. Nah,
perkiraan debitnya di mana nih. Kemudian juga jika sudah bisa kita klik simpan di sini. Nah, ini harus disesuaikan ya untuk perkiraan-perkiraannya. Nanti akan muncul di sini. Jadi nanti pada saat laporan di buku besar, raja maupun raja saldo itu semuanya sudah terekam Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kebingungan kayak, aduh kemarin kenapa ya kok ada selisih, kok ada minus, kok ada kayak gimana gitu. Itu untuk transaksi simpanan. Nah, untuk pinjaman bagaimana? Untuk pinjaman, kita ini nggak bisa langsung ke menu tarikan, tetapi kita itu harus melakukan pengajuan pinjaman terlebih dahulu. Nah, jadi anggota yang ingin melakukan pencairan pinjaman tentunya ada prosedurnya ya Bapak Ibu. Jadi dia mengajukan pinjaman. Nah, mengajukan pinjaman di sini ya, pinjaman, kemudian juga pengajuan, lalu kita bikin pengajuan baru. Nah, di sini misalkan kita cari nih nomornya. Nah, misal di sini atas nama Sylvia. Nah, di sini ada ya memiliki dua pinjaman yang masih aktif. Tanggal pengajuan itu sudah secara otomatis. Kemudian juga ada yang lain gitu ya, misalkan saldo non modal, saldo modal seperti itu. Dan pada informasi tambahan ini ada dua yang wajib untuk diisi Bapak Ibu, yaitu pada menu status rumah dan juga pekerjaan untuk informasi tambahannya. Yang lainnya apakah tidak wajib, Mbak? Itu bisa dilengkapi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Mungkin dari koperasi ada yang membutuhkan data tambahan gitu ya untuk sebagai pertimbangan apakah anggota tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Itu mangga boleh banget dilengkapi melalui aplikasi Sakti Online ini. Karena kami di sini juga banyak data-data yang misalkan sudah kami sediakan untuk dapat memenuhi pertimbangan Bapak Ibu. Nah, yang penting mah kalau yang pertama ini di pengajuan pinjaman, data pribadi dan pengajuan pinjaman. Misal di sini pilih produknya. Produknya apa nih? Misal di sini kan ada 4 ya. Misal saya mau pinjaman umum anuitas, lalu jangka waktunya 3 kali angsuran, meminjamnya sebesar 1 juta rupiah. Pinjaman yang keberapa nih? Ini yang ketiga. Lalu tujuan pinjamannya misal biaya sekolah, lalu angsuran akan disetor misal melalui Bank Mandiri Giro. Nah, kalau untuk kasir udah cukup sampai situ aja, nggak apa-apa. Bisa kita klik simpan. Lalu selanjutnya, biasanya misalkan di kemudian hari, kita ini ingin meninjau nih, entah itu mungkin dari analis pinjaman, dari manajer, dari account officer, dan lain sebagainya. Itu gimana caranya? Bisa kita di menu OPR, kemudian bisa kita klik edit atau icon pensil di situ. Nah, di sini ada seperti data-data tambahan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada data penghasilan dan pengeluaran tiap bulan, kemudian juga ada data tambahan di sini misalkan saldo pinjaman koperasinya sebesar berapa, kemudian juga fasilitas pinjaman dari lembaga lain, dari lembaganya lembaga apa, kemudian juga jenis barang, jika ada barang yang diserahkan sebagai agunan kredit, lalu nilai perkiraannya berapa. Di sini juga ada yang namanya jaminan pinjaman. Nih, misal ada BPKB motor, kita juga aplikasi Sakti Online sudah menyediakan tempat input gitu ya untuk misal menaruh foto, kemudian juga di sini namanya apa, nilai perkiraannya berapa, dan juga kita menyediakan status pengikatannya, apakah misal TTD atas materai atau misal akta notaris seperti itu. Misal mungkin untuk tanah atau rumah seperti itu ya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga sebagai kasir itu kita bisa memasukkan di sini nih keterangan tambahannya apa sebagai bahan pertimbangan apakah anggota tersebut ini akan diajukan akan diberikan ACC atau approval untuk pengajuan pinjamannya atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini untuk analisa pinjaman, kemudian juga data tambahan analisa pinjaman. Nah, ini nih kenapa sih Mbak ini nggak bisa diklik gitu untuk kode analis maupun account officer. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin itu masih ingat, yang saya sempat jelaskan di manajemen pengguna, kita itu ada yang namanya level-level tertentu. Misalnya level kasir, analis, account officer. Nah, ini fungsinya tuh di sini untuk bisa membatasi level-level tertentu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi analis pinjaman hanya bisa diakses oleh analis saja, account officer ini juga hanya bisa diakses oleh account officer saja yang akunnya itu account officer. Nah, untuk data tambahan ini bisa misalkan melakukan survei analis pinjamannya itu ya.
Kita melakukan survei, kemudian juga bisa kita masukkan di sini foto-fotonya, foto 1 sampai dengan 5, lalu bisa kita masukkan juga keterangan hasil surveinya. Di sini untuk kolektor pinjaman masih sama seperti. Nah, disinilah untuk persetujuan pinjaman. Jika kita bisa dan disetujui, ini bisa kita klik setujui. Nah, di sini kan ada yang namanya nomor SPP atau SPK ya, Bapak Ibu. Itu jika dari koperasi memang sudah menyediakan, itu bisa-bisa aja Bapak Ibu untuk menginputkan nomor SPP atau SPK di sini. Tetapi jika tidak, bisa juga dikosongkan. Kenapa bisa dikosongkan? Karena nantinya sudah secara otomatis tergenerate oleh sistem kami, Bapak Ibu. Gitu ya. Sini juga ada persyaratan tambahan jika pinjaman disetujui, lalu bisa kita klik simpan. Nanti akan muncul pop-up, lalu bisa kita klik OK, lalu kita klik simpan lagi. Nah, ini sudah disetujui pinjamannya. Apakah sudah cukup sampai situ? Belum, kita harus melakukan pencairan pinjaman. Nah, sebelum masuk ke pencairan pinjaman, dari Bapak Ibu mungkin jika ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh banget nih Bapak Ibu untuk dapat menyampaikannya kepada kami. Mungkin dari Pak Dani, Mbak Arifah, boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Kak Arifah atau Kak Dani ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Teh Sylvia, mungkin ada yang masih bingung atau ingin diskusi atau ingin ditanyakan, boleh langsung open mic ya Bapak Ibu. Untuk sementara sih udah mengerti, Bu. Sedikit demi Oke, sedikit. Ya, oke baik. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Mungkin dari Kak Arifah ada Kak yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sudah cukup nih? Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya Teh Sylvia. Boleh di Oke, baik. Sebentar, mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Nah, sambil menunggu Teh Sylvia ya boleh dari Bapak Ibu apabila ada yang belum mengisi link daftar hadir boleh silakan diisi terlebih dahulu ya. Karena untuk pembagian sertifikat akan dikirimkan minggu depan bagi Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya sudah dikirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini di pengajuan pinjaman sudah cukup sampai sana. Nah, selain itu, di sini kan ada yang namanya dokumen ya. Dokumen itu fungsinya untuk apa sih, Mbak? Nah, dokumen ini jika misalkan ada kan kadang tuh ada koperasi yang membutuhkan dokumen-dokumen tertentu ya seperti di sini ada yang namanya perjanjian hutang piutang dan misalkan mau di-printkan seperti itu. Nah, ini kita bisa terdapat beberapa template yang sudah tersedia seperti di sini ada kuasa menjual barang, kemudian juga perjanjian hutang, pernyataan memindatangankan, kemudian juga serah terima jaminan baik penerimaan maupun pengembalian. Nah, misal di sini perjanjian hutang. Nomor anggotanya berapa nih? Misal tadi kan saya tuh atas nama Sylvia, kalau nggak salah di sini deh. Coba ini bisa random. Cuma coba kita kembalikan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Arifah. Setelah di ACC di pengajuan, admin input lagi
Kalau misalkan sudah di ACC itu nggak perlu input lagi Mbak adminnya. Jadi sudah cukup aja disetujui. Tetapi paling cukup di itu aja dicairkan. Nah, setelah ini, setelah pembahasan dokumen ini nanti akan kita cairkan gitu ya. Gimana sih caranya misalkan pencairan? Sebentar, ini masih belum muncul ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Arifa. Mohon ditunggu terlebih dahulu, ini sedang load. Di pinjaman, kemudian juga dokumen. Nah, pilih jenisnya, misal perjanjian hutang. Kita bisa klik tampilkan di sini. Oh, kalau perjanjian hutang ternyata masih kosong ya. Coba di kuasa menjual barang. Nah, di sini ada surat kuasa. Ini ada beberapa klausa ya yang dimunculkan ketika kita ini menjual barang jaminan. Jadi nantinya juga bisa ditandatangani gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya misal ini juga kita bisa mengedit nih di template dokumen pinjamannya. Misal kalau Mbak kayaknya dari koperasi saya itu nomor satu nggak kayak gitu deh untuk poin-poinnya gitu. Kita mau ngubah misalkan. Ini bisa banget ya Bapak Ibu, ini masih bisa kita edit seperti itu ya. Nah, bisa kita edit, bisa kita tambahkan, bisa kita hapus seperti itu. Nah, paling yang mungkin perlu dijadikan catatan, ini ada yang namanya variabel dokumen pinjaman. Di sini ada yang namanya hashtag-hashtag di sini ya. Fungsinya apa sih Mbak yang hashtag-hashtag kayak gitu? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada nomor anggota, kemudian juga ada nomor rekening pinjaman. Ke bawahnya itu ada variabel dokumen pinjaman. Nah, yang hashtag-hashtag ini atau tanda pagar itu fungsinya untuk memanggil si anggota tersebut, Bapak Ibu. Nah, misal hashtag nama, berarti nggak akan munculnya tuh hashtag nama, tapi si nama anggotanya. Misal nama anggotanya siapa nih? Nah, ini langsung kan ya nama anggotanya Mursalin. Kemudian juga nomor KTP, lalu ada pedagang dan alamatnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini bisa nantinya akan seperti ini. Langsung bisa kita print. Printnya di mana? Kita kembali lagi ke yang pengajuan. Lalu misal kita mau dokumen cetak di sini. Mau cetak apa nih? Gitu, misal kuasa menjual barang. Kan kalau kita lihat di sini tuh langsung ya atas namanya tuh atas nama Sylvia yang jadi sudah secara otomatis. Kayak gitu ya Bapak Ibu untuk di menu pinjaman. Selanjutnya kita melakukan simulasi eh, pencairan. Gimana? Yang pertama kita harus pastikan bahwa anggota tersebut sudah dibukakan rekeningnya. Nah, kita kembali ke buka rekening. Rekeningnya tuh rekening yang pinjaman ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita simpanan. Nah, tadi kan kita tuh pencairan pinjamannya yang anuitas ya. Jadi sudah secara otomatis ini akan muncul icon buku di pinjaman umum anuitas. Ini bisa kita klik buka rekening. Nah, akan muncul kayak gini. Lalu kita bisa klik simpan. Ini masih loading. Oh, kita masukkan nomor pengajuannya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita klik pilih. Kemudian bisa kita klik simpan di sini. Nah, itu sudah secara otomatis terbuka rekeningnya, si rekening pinjaman. Tetapi ini pinjaman umum anuitas itu masih nol. Kenapa? Karena belum dicairkan, Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, cairkannya, kita bisa ke menu tarikan, kemudian kita klik nama, kita inputkan namanya, lalu bisa kita ke menu pinjaman. Pinjamannya yang mana? Yang belum dicairkan kan yang ini ya, yang anuitas. Lalu bisa kita klik cairkan di sini. Nah, jadi sampai situ sudah bisa diberikan untuk si pinjaman anggotanya. Nah, bisa juga kita cetak slip. Nah, di setoran juga tadi bisa kita cetak slip ya. Jadi kita melakukan transaksi apa saja, ini bisa kita cetak slipnya, slip uang keluar, terus juga kemudian ada kasirnya itu siapa, kemudian juga penerimanya. Nah, terus juga jumlahnya berapa ini, cetak slip ini bisa dijadikan arsip dan juga bisa dijadikan misalkan sebagai tanda bukti kita ingin memberikan kepada
si anggota koperasi tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu di menu aplikasi Sakti Online ini juga ada yang namanya daftar tagihan. Jadi jika misalkan Bapak Ibu ini mau melihat daftar tagihan di koperasinya gitu, ini bisa kita filter, kemudian juga per tanggal berapa. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, ini juga ada yang namanya tagihan pinjaman. Jadi tagihan-tagihan pinjaman ini kan ada yang misalkan sudah dibayar atau belum lunas seperti itu ya, dan ada juga yang lunas. Kayak gitu Bapak Ibu kita juga bisa melihat jatuh temponya itu kapan. Nah, cukup untuk eh, transaksi simpan pinjam ya, setoran dan juga tarikan. Mungkin setelah ini akan kita simulasikan bagaimana sih caranya melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi Sakti Online. Jadi kalau tadi kan anggota itu kondisinya anggota pergi ke koperasi Bapak Ibu gitu ya, pergi ke kantor koperasi Bapak Ibu. Jika misalkan ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, itu bagaimana nanti akan kita simulasikan. Tapi sampai sini, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, didiskusikan, itu dipersilakan Bapak Ibu boleh Bapak Ibu langsung open mic aja. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah diberikan oleh Teh Sylvia sambil menunggu saya untuk share screen ya? Boleh silakan on mic atau di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Mungkin dari Kak Arifah atau Kak Dani ada kayak yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?
Oke, di sini ya Bapak Ibu untuk selanjutnya yaitu ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi Sakti Online. Nah, di sini ada yang namanya menu pinjaman. Nah, di sini ketika kita klik ke menu pinjaman akan ada simulasi dan juga pengajuan. Misal kita simulasi terlebih dahulu ya. Coba boleh Mbak Ayu. Nah, di sini akan ada beberapa ya. Pinjaman umum, pinjaman bahan pokok, pinjaman efektif, dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan ingin melakukan simulasinya di pinjaman umum, boleh Bayu. Nah, pinjaman umum misalkan 10 juta rupiah ya. Nah, dengan bunga misal 24% per tahun, lalu jumlah angsuran mau kita angsur berapa kali ini? Misal 12 kali, iya, lalu kita klik hitung. Nah, di sini akan kita muncul fungsinya untuk apa? Jadi, ketika ada anggota yang ingin melakukan pengajuan pinjaman, dia itu bisa melakukan ngira-ngira dulu nih ya. Apalagi misal untuk yang menurun atau untuk yang anuitas gitu kan, kita bisa ngira-ngira terlebih dahulu. Pokoknya berapa, jasanya berapa, kemudian juga lalu nanti setiap bulannya itu saldonya berapa. Nah, selanjutnya bisa kita klik ke menu pengajuan pinjaman. Nah, ini di pengajuan. Nah, kalau ini Mbak Ayu masih kosong, lalu ketika kita ingin membuat pengajuan baru, kita bisa klik icon tambah. Lalu di sini pilih produknya produk apa, kemudian juga pinjamannya mau pinjaman, misal pinjaman umum nilai pinjamannya masih sama 10 juta rupiah, lalu jangka waktunya misalkan 12 bulan, lalu tujuan pinjamannya untuk apa, misal renovasi rumah, oh biaya sekolah boleh. Nah, di sini juga jaminannya, ini misal ada jaminannya BPKB motor gitu ya. Nah, penghasilan kita berapa nih? Misalkan penghasilan kita 4 juta gitu per bulan, contohnya. Jadi biar sebagai salah satu bahan pertimbangan, misalkan apakah kita ini eh, si anggota tersebut itu sesuai atau tidak gitu. Kira-kira bisa di approve atau tidak. Lalu bisa kita klik ke ajukan pinjaman. Nah, nanti akan muncul seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini status pengajuannya itu misalkan belum diproses. Lalu di sini bisa kita klik edit juga jika kita ingin mengubah, lalu jika ingin menghapus juga bisa. Nah, setelah itu untuk persetujuannya di mana? Mungkin boleh tolong di Oke, sudah dimatikan share screen-nya. Kita ke yang kemarin di Saktilink admin, di aplikasi Sakti admin ya, yang dashboard. Nah, kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Saktilink itu bisa dipantau oleh admin melalui aplikasi yang Saktilink adminnya ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita bisa klik pengajuan pinjaman. Nah, di sini darinya sampai lalu bisa kita klik cari. Nah, di sini kan sudah secara otomatis ya atas nama Ayu Dinar ini mengajukan pinjaman, bisa kita lihat detailnya. Ini mengajukan pinjaman 10 juta rupiah gitu. Lalu bisa kita klik di sini salin data. Nah, ketika salin data itu akan munculnya di mana? Akan munculnya di aplikasi Sakti Online, Bapak Ibu. Akan muncul di sini ke yang tadi itu kita pengajuan pinjaman. Coba ini kenapa masih atas nama Sylvia ya? Ini tuh karena sebelumnya kita backup sebentar. Saya pause terlebih dahulu.
Oke, Bapak Ibu. Nah, karena ini mohon maaf ya, karena kan ini akun pelatihan. Jadi akun pelatihan itu biasanya suka entah di backup maupun di restore pada saat pelatihan, karena kan kami juga masih aktif melakukan pelatihan seperti itu ya. Jadi ini ada ketidaksinkronan karena sebelumnya itu sempat di restore dan belum diperbaiki lagi ya untuk sinkronisasi dengan aplikasi Sakti-Linknya. Tapi intinya yang sudah dilakukan pengajuan di sini, yang tadi kan kita sudah klik salin data ya, nanti akan munculnya di sini Bapak Ibu. Lalu bisa kita klik edit, kemudian juga itu bisa persetujuan pinjamannya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, misalkan di sini persetujuan pinjaman kayak gitu-gitu ya, itu tuh masih sama cara-caranya. Kayak gitu Bapak Ibu untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi SaktiLink. Nah, mungkin cukup yang saya sampaikan terkait materi hari ini yaitu tentang unit usaha simpan pinjam. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Mungkin jika ingin dibukakan kembali untuk sesi tanya jawabnya, boleh Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh Sylvia atas penyampaian materinya ya terkait unit simpan pinjam. Mungkin dari Kak Arifa dan Kak Dani, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan apabila masih bingung ya mungkin boleh ya di kolom chat Zoom ataupun di on mic ya Bapak Ibu. Baik dari Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin sudah cukup nih terkait materi hari ini? Boleh partisipasinya di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, baik sudah cukup. Paham ya Bapak Ibu? Apabila tidak ada pertanyaan lagi ya, kita mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya yaitu penawaran menarik dari Mas Rama. Apakah sudah siap Mas Rama? Mungkin sebelum Oke, kita ke siap. penawaran, nah ya, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu sebelumnya sudah mempersilakan saya untuk menjelaskan terkait dengan paket penawaran apa saja untuk implementasi platform digital sakti di koperasi-koperasi yang akan bermitra dengan kami. Nah, saya izin share screen sebelumnya. Oke, apakah sudah terlihat, Mbak? Oke, Sudah sudah terlihat ya terlihat Mas? ya? Oke, baik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Faturrahman, saya sebagai tim bisnis di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo sebagai penyedia layanan platform Sakti Link. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop kami ya dari hari pertama dan sekarang hari kedua mungkin sudah tergambar ya apa itu terkait perusahaan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo dan gambaran terkait dengan aplikasi dari Sakti Link itu sendiri sebagai penunjang untuk kegiatan perkoperasian. Nah, kami di sini akan memaparkan terkait dengan apa saja paket-paket implementasi platform Sakti ini untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mengimplementasikan ini di kooperasinya masing-masing. Ya, sebagai solusi digital untuk kooperasi yang lebih mudah dan aman. Oke, baik yang pertama di sini ada paket-paket ya. Yang paket pertama itu paket rintisan. Nah, sebelumnya disclaimer Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan workshop ini, kami punya paket khusus yang saya akan jelaskan ini. Nah, apabila ada eh, koperasi lain yang tidak mengikuti workshop tetapi ingin mengimplementasikan Sakti, tentu harganya berbeda dengan peserta koperasi. Jadi, Bapak Ibu sudah punya privilege ya untuk dapat paket penawaran yang terbaik lah seperti itu. Yang pertama itu paket rintisan. Nah, paket rintisan ini untuk koperasi baru atau koperasi yang benar-benar masih merintis ya.
masih di tahun yang sama untuk pendiriannya seperti itu. Nah, untuk biayanya berapa untuk implementasi ini? Jadi kita ada dua biaya, biaya implementasi dan biaya bulanan. Biaya implementasi ini biaya yang sekali bayar ya di awal, yaitu kalau di sini untuk paket rintisan itu di 3 juta dan bulanannya itu 200.000 untuk yang anggotanya di bawah 100, dan jika anggotanya eh, kisaran 100 sampai 250, biaya bulanannya itu di 350.000. Koperasi ini kriterianya tentu yang masih, karena masih baru ya, koperasinya yang di bawah 250.000 dengan aset di bawah 1 miliar. Nah, apa saja beneficial yang bisa didapat Bapak Ibu untuk paket ini? Yaitu yang pertama, pelatihan user selama 2 hari secara online dan bisa dilakukan secara berulang. Kemudian setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online selama 1 tahun, dan landing page webcook ID selama 1 tahun. Nah, karena ini paket rintisan, maka tidak memerlukan yang namanya migrasi data ya. Nah, Saktiling ini maksimal di 250 anggota dan sudah include juga dengan paket Electronic Know Your Customer atau EKYC ya, yaitu fitur yang akan memverifikasi ya anggota baru yang mendaftar melalui aplikasi Saktiling Mobile, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, yang kedua itu adalah paket tumbuh atau growth pack. Nah, untuk perbedaannya sebenarnya lebih ke kriteria dari koperasinya ya. Koperasi yang sudah mulai berkembang ya, dengan anggota kisaran 250 sampai 500 anggota ya, dan asetnya di bawah 1 M. Nah, sebenarnya kalau dari sisi benefit sama, tetapi karena ini sudah koperasi yang berkembang, maka di sini ada proses yang namanya migrasi data. Ya, jadi kalau koperasi yang sudah berkembang itu kan bisnisnya sudah jalan, ya simpan pinjamnya sudah jalan, dan tentunya memerlukan yang namanya proses migrasi untuk tinggal melanjutkan saja datanya gitu ya. Jadi tidak perlu secara namanya menginputnya dari awal, tapi cukup melalui migrasi data. Dan untuk paket di sini yaitu implementasinya senilai 5 juta dan biaya bulanannya itu di 500.000. Oke, berikutnya adalah paket pengembangan ya, untuk aplikasi yang sudah semakin berkembang lagi ya, yaitu di antara 500 sampai 1.000 anggota ya. Untuk implementasinya di ini senilai 8 juta dan biaya bulanannya itu di 750.000. Ya, untuk siang masih sama ya. Nah, memang di sini nilainya lebih mahal tentu karena kapasitas storage anggota juga kan pasti lebih besar ya, dan juga dari sisi aset, dari sisi Baik, mohon maaf Bapak Ibu, terkendala jaringan ya? sudah Oke, masuk sudah aman lagi ya? ya. Sudah, Mas. Oke, saya izin saya atas lagi ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, tadi maaf sedikit kendala. Nah, di sini ada paket pengembangan ya, implementasinya di 8 juta dan biaya bulanannya di 750.000. Nah, berikutnya itu yaitu paket bisnis ya, untuk kriteria koperasi di rentang anggota di 1.000 sampai 2.000 anggota dengan aset di bawah 5 miliar ya. Nah, beneficialnya masih sama ya. Dan untuk biaya bulanannya itu dan biaya implementasinya yaitu 10 juta dan bulanannya sebesar 1 juta. Seperti itu. Nah, selain dari paket-paket yang sudah kami tawarkan barusan, kita juga ada yang namanya paket custom. Nah, paket custom ini untuk koperasi-koperasi besar ya, yang secara keanggotaan sudah
sampai ribuan ya, di atas 2.000 anggota, dan kepemilikan aset dan bisnisnya di atas 5 miliar. Nah, untuk paket custom ini harganya khusus ya, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi langsung melalui kontak yang tersedia di sini di 0877 6364 4626. Nanti akan disesuaikan ya dengan profil koperasinya terkait penawarannya seperti apa, harganya berapa. Nah, itu tinggal disesuaikan seperti itu. Tinggal menghubungi saja. Nah, adapun di periode sekarang ya, kami sedang ada penawaran khusus nih untuk peserta workshop, di mana ada bonus ya, bonus-bonus tambahan untuk koperasi yang daftar sebelum 6 September 2025. Yang mana di sini eh, sudah free paket layanan Saktiling ya selama 2 bulan, free 1 unit printer mini Bluetooth, dan free buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk mengimplementasikan platform Saktinya di koperasi, bisa langsung saja melakukan yang namanya pendaftaran di sini. Nah, nantinya, sorry ini enggak ke ini ya. Coba nanti kami kirimkan di link ya, Bapak Ibu, di chat Zoom-nya. Nah, selain dari koperasi-koperasi umum ya, kami juga sudah support koperasi-koperasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu KDKMP ya, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang merupakan program program dari Presiden kita ya, Prabowo, dan Kementerian Koperasi. Nah, kami meluncurkan yaitu platform Sakti Merah Putih ya, untuk memperingati HUT RI ke-80. Nah, Sakti program Merah Putih ini adalah super app ya untuk koperasi agar lebih rapi, transparan, dan berkembang. Nah, untuk beneficialnya yaitu pelatihan online, kemudian sistem digital koperasi, unit usaha, dan aplikasi digital anggota, dan dukungan pengembangan unit usaha. Nah, untuk Bapak Ibu yang ternyata adalah koperasi Desa Merah Putih ya, atau koperasi Kelurahan Merah Putih, bisa daftar melalui link yang tertera di sini. Nanti akan kami kirimkan. Nah, perbedaannya apa sih dari paket-paket implementasi yang sudah saya jelaskan dan program Sakti Merah Putih? Tentunya perbedaannya dari sisi penawarannya ya. Kalau normalnya di koperasi-koperasi pada umumnya itu kan paket sesuai dengan paket yang tadi saya tawarkan. Nah, kalau KDKP ini karena rata-rata koperasinya itu masih baru berjalan, dan dari sisi pembiayaan atau pendanaan juga belum terkelola atau belum terkumpul dengan baik, maka nanti di platform Sakti Merah Putih ini kami bisa menawarkan skema pembiayaan yang lebih murah dan lebih affordable ya, untuk koperasi bisa melakukan yang namanya transformasi digital melalui platform Sakti Merah Putih ini. Seperti itu. Oke, baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan itu di chat ataupun juga menyampaikannya secara langsung. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Ayu untuk berikutnya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian promo penawaran menarik ya dari Sakti. Mungkin dari Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan terkait penawaran? Boleh on mic atau chat Zoom ya Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Arifa atau Pak Dani nih, ada yang ingin ditanyakan terkait penawaran atau materi yang tadi telah dijelaskan, boleh ya Pak Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Arifa atau Pak Dani, adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau mungkin sudah cukup? Paling saya sebetulnya koperasi Desa Merah Putih. Mungkin nanti yang ditawarkan untuk paket-paketnya mungkin nanti dibicarakan dulu sama anggota yang lainnya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas partisipasinya. Mungkin kalau nanti sudah didiskusikan ya, boleh langsung menghubungi ke Mas Rama ya Mas?
terkait Siap, siap Bu, siap. penawarannya. Oke, Siap baik, Ibu. terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin dari Bu Arifah apakah sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Mungkin, oke, baik, sudah cukup ya Ibu. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin dari Teh Sylvia atau Mas Rama, adakah yang ingin disampaikan sebelum menutup acara pada siang hari ini? Dari saya cukup, Pak. Oh, Oke, baik. Terima kasih Mbak Sylvia dan Mas Rama atas penyampaian materi dan penyampaian promo menarik dari Sakti ya. Sebelum menutup workshop pada siang hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, silakan bisa mengisi terlebih dahulu karena benefit seperti rekaman Zoom, sertifikat dan modul pelatihan akan dikirimkan minggu depan kepada Bapak Ibu yang mengisi link pendaftaran. Link daftar hadir, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, di sini juga kami ada promo juga ya, promo buku non perspektif hukum Indonesia. Hmm. Koperasi. Nah, di sini sudah ya Bapak Ibu. Ada buku Koperasi non Syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang harganya semula 250.000. Di sini ada promo sakti 150.000 dan ada diskon kembali kepada Bapak Ibu yang mengikuti workshop atau BBS sakti, yaitu adalah 10% untuk linknya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi nomor Mas Dias ataupun Mas Rama di nomor Sakti Bisdev yang nomornya akan kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam.